Halo Halo semua. semuanya. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Ekonomi Internasional 2 yang beranggotakan aku sendiri Muhammad Naufal dengan NIM 230501009 dan teman saya ada Teguh Firza Azura dengan NIM 230501088. Dan saya Farisya Syakina Lubis dengan NIM 20301176. langsung saja. Jadi kami di sini mau menampilkan video diskusi terkait apa sih peran PMA itu dalam perekonomian Indonesia. Langsung saja. Halo Ica, Firza. Aku mau berdiskusi nih tentang penanaman modal asing. Jadi bagaimana perannya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia? Berdasarkan penelitian aku, PMA itu memiliki dampak yang sangat positif, terutama di sektor infrastruktur dan juga energi terbarukan. Kita juga bisa lihat sama-sama banyak pembangunan seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan yang mana itu didanai oleh PMA. Hai Noval, hai Firza, ayo kita lanjutkan tentang materi pembahasan kita. Aku juga penasaran tentang data dan analisis apa yang kamu dapatkan. Apalagi yang bisa kita dapat atau kita pelajari tentang kontribusi PMA ini. Jadi, PMA itu tidak hanya berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara, dan juga pelabuhan, tapi juga di sektor-sektor yang lebih berfokus pada keberlanjutan seperti energi terbarukan. Perusahaan asing banyak juga tuh yang tertarik untuk berinvestasi di sektor ini, yang mana membawa teknologi canggih yang bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil dan juga beralih ke energi terbarukan yang mana lebih ramah lingkungan. Tunggu Pak, aku emang ngelihat ada banyak keuntungan dari PMA terutama untuk sektor-sektor seperti infrastruktur dan energi terbarukan. Tapi kita harus ingat bahwa ada risiko juga dari ketergantungan yang ditimbulkan oleh PMA. Indonesia bisa jadi terlalu bergantung pada modal asing yang dapat mempengaruhi kedaulatan ekonomi kita. Kalau PMA didominasi oleh beberapa negara besar, kita bisa kehilangan kontrol terhadap beberapa sektor penting. Aku ngerti soal ketergantungan itu, tapi kalau dilihat dari sisi lain, Indonesia ini sangat membutuhkan modal besar untuk mendanai proyek-proyek besar. Kita ambil contoh lah, seperti proyek pengembangan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di berbagai daerah, yang mana dana dari APBN saja tidak cukup. Investasi asing membantu mempercepat pembangunan tanpa membebani anggaran negara terlalu banyak. Setuju dengan Noval dalam pembiayaan proyek besar. Indonesia itu memerlukan banyak investasi untuk memenuhi keperluan infrastrukturnya. Tapi Firza, saya juga mengerti soal kekhawatiran kamu tentang soal ketergantungan. Jadi menurut kalian bagaimana cara terbaik agar kita bisa memanfaatkan PMA tanpa terlalu bergantung padanya? Jadi salah satu cara untuk mengatasi ketergantungan adalah untuk memastikan bahwa PMA masuk ke sektor-sektor yang benar-benar strategis dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Misalnya sektor yang bisa memperkuat industri domestik kita, seperti teknologi atau manufaktur. Namun, sektor yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pertambangan atau perkebunan kelapa sawit harus diawasi ketat karena seringkali hanya memberi keuntungan sementara bagi perusahaan asing tanpa manfaat yang jelas untuk masyarakat lokal. Aku setuju, Pir, bahwasanya sektor yang rentan itu terhadap kerusakan lingkungan harus diawasi dengan ketat. Tapi di sisi lain itu sektor-sektor seperti manufaktur berteknologi tinggi dan juga sektor energi terbarukan merupakan sektor yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Investasi asing dalam sektor ini juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi teknologi, dan juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Betul sekali, Pal. Sektor-sektor seperti teknologi dan energi terbarukan itu memang menjadi kunci masa depan perekonomian Indonesia, dan untuk itu kita butuh PMA untuk membiayai riset dan pengembangan. Tapi Firza, dari sisi pengawasan, bagaimana kamu melihat langkah yang harus diambil oleh pemerintah? Menurut saya, pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur dan memonitor PMA yang masuk, terutama di sektor yang berpotensi merugikan masyarakat atau lingkungan. Misalnya dengan memastikan bahwa perusahaan asing
yang berinvestasi juga memberikan kontribusi nyata pada pembangunan masyarakat lokal, seperti melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih terarah. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan, baik dari sisi sosial maupun lingkungan. Tentu Pir, pengawasan yang ketat dan kebijakan lebih berfokus pada keberlanjutan yang sangat penting. Namun, aku tetap percaya bahwa PMA yang masuk ke sektor-sektor strategis bisa membawa keuntungan jangka panjang. Sektor teknologi dan energi terbarukan juga akan sangat mendukung transformasi ekonomi Indonesia yang mana menjadi lebih modern dan juga ramah lingkungan. Dengan begitu, kita tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, namun juga meningkatkan daya saing di era digital. Kalian berdua menyampaikan poin yang sangat penting. PMA memang memberikan peluang besar, tetapi juga harus dikelola dengan bijak. Noval, kamu menekankan pentingnya PMA untuk mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi yang lebih modern. Sementara Firza, kamu menyoroti risiko yang ada, terutama terkait dengan sektor yang dapat merusak lingkungan dan memperburuk ketergantungan. Nah, menurut kalian nih, apakah PMA bisa dioptimalkan di semua sektor? Aku rasa PMA itu harus lebih diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti teknologi, kesehatan, dan juga energi terbarukan. Indonesia itu juga harus memilih investasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sektor-sektor seperti energi terbarukan, misalnya nih, tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membantu mengatasi masalah perubahan iklim. Adalah salah satu sektor yang sangat penting. Tapi kita juga harus melihat sektor lain seperti pertanian dan industri manufaktur. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia juga memberikan manfaat bagi sektor domestik kita. Jangan sampai kita hanya jadi pasar bagi produk-produk asing tanpa adanya nilai tambah untuk perekonomian lain. Betul sekali Firza, pemerintah harus memastikan bahwa PMA yang masuk itu sejalan dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Ini membutuhkan kebijakan yang cerdas dan pengawasan yang ketat. Namun, aku juga setuju dengan Noval bahwa sektor-sektor seperti energi terbarukan dan teknologi harus menjadi prioritas utama. Kita harus bisa memanfaatkan PMA untuk mempercepat transformasi ekonomi yang lebih hijau dan berbasis teknologi. Tapi tak kalah penting nih Cak, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Kita juga harus memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang memadai, yang mana untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga industri baru yang dibawa oleh PMA. Betul Pak, sumber daya manusia kita harus siap menghadapi tantangan ini. Jadi pendidikan dan pelatihan vokasi sangat penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas. Itu juga akan membantu kita untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing dalam proyek-proyek yang didanai oleh PMA. Aku rasa ini adalah diskusi yang sangat produktif. Kesimpulannya, PMA memang memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Tetapi juga harus berhati-hati dan mengelola dampak negatifnya. PMA harus diarahkan ke dalam sektor-sektor yang strategis, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan PMA ini membawa dampak positif yang merata bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Benar Cak, PMA itu emang harus benar-benar dimanfaatkan dengan bijak agar memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian Indonesia. Dengan pengelolaan yang tepat, aku yakin PMA itu bisa mempercepat kemajuan di Indonesia. Aku juga setuju. Yang penting itu pengelolaan yang bijaksana, pengawasan yang ketat, dan kebijakan yang memastikan bahwa PMA memberikan manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Baik, makasih Firza dan Noval. Diskusi ini sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana PMA bisa membawa manfaat bagi perekonomian di Indonesia. Namun juga harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketergantungan atau dampak negatif lainnya. Semoga ke depan kita bisa melihat kebijakan yang lebih baik dalam memanfaatkan PMA untuk pembangunan yang berkelanjutan. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga dosen atas perhatiannya. Jadi sebelum kami mengakhiri video ini, izinkan kami berpantun.
Buahku ini buah kedondong. Cakep. Kelompok 12 nih. Senggol